Malam itu, di jalan sepi yang bahkan lampu jalannya sudah mati, warga tiba-tiba mendengar suara sirine ambulans meraung kencang. Tapi anehnya, suara itu nggak pernah mendekat, hanya berputar-putar di sekitar desa. Dan setiap kali ada yang mencoba melihat, ambulans itu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, siapapun yang mendengar sirine itu di tengah malam, katanya bakal dipanggil seseorang dari balik kaca ambulans. Dan gak ada yang selamat. Ini kisah nyata yang terjadi di pinggiran kota Kediri. Tentang sebuah ambulans tua yang seharusnya sudah dikubur, tapi terus berkeliaran setiap malam. Ambulans itu dulunya milik sebuah puskesmas kecil di daerah Ngancar. Mobil tua, warna putih kusam, dengan cat yang mulai mengelupas dan bau formalin yang menempel di kursinya. Setiap malam Jumat, ambulans itu biasa dipakai untuk mengantar jenazah ke rumah keluarga pasien. Sampai suatu malam, sopirnya Pak Darmin nggak pernah balik lagi. Katanya waktu itu dia ngantar jenazah perempuan muda, korban kecelakaan. Tapi di tengah jalan, ambulans itu hilang kontak. Pagi harinya ditemukan di pinggir jurang dengan kaca depan pecah dan darah di mana-mana. Tapi anehnya, nggak ada jenazahnya. Yang ditemukan cuma Pak Darmin, terjepit di kursi depan. Wajahnya menatap kaca spion, dan di spion itu ada bekas tangan berdarah. Setelah kejadian itu, ambulans disimpan di garasi puskesmas. Tapi warga mulai resah karena setiap malam sirinenya bunyi sendiri. Lina, perawat magang, nggak percaya hal-hal mistis. Dia pikir semua itu cuma gosip kampung. Tapi malam itu, dia kebagian shift jaga sendirian di puskesmas. Sekitar jam 12 malam, saat dia lagi isi laporan, tiba-tiba sirine ambulans berbunyi sendiri dari garasi belakang. Lina refleks berdiri, keluar, dan mendapati pintu garasi terbuka sedikit. Udara dingin keluar seperti embusan napas. Ambulans tua itu menyala. Lampu merahnya berkedip. Lina mencoba mendekat. "Tolong antar aku pulang." Suara itu pelan, tapi jelas datang dari dalam mobil. Lina membuka pintu belakang. Kosong. Hanya ada kain kafan tergulung setengah, dan bekas darah segar menetes dari usungan. Dia panik, lari ke ruang jaga. Tapi di kaca jendela, dia lihat pantulan seseorang duduk di dalam ambulans. Perempuan berambut panjang, mengenakan baju pasien rumah sakit, dengan wajah pucat dan mata kosong. Paginya, warga menemukannya pingsan di depan pintu garasi. Kulitnya dingin seperti es. Sejak malam itu, Lina nggak pernah berani bicara tentang apa yang dia lihat. Tapi katanya, setiap malam Jumat, dia masih dengar suara sirine, memanggil namanya pelan dari kejauhan. Setelah kejadian itu, banyak warga mulai cerita hal aneh. Ada yang mengaku melihat ambulans itu melintas di depan rumah tanpa sopir. Ada yang bilang saat dia menepi untuk memberi jalan, mobil itu lewat menembus tubuhnya sendiri seperti asap. Sampai akhirnya, satu kejadian bikin semua orang panik. Seorang bapak bernama Pak Narto ditemukan meninggal di dalam mobil pribadinya. Tubuhnya kaku, wajahnya menghadap ke kaca depan. Dan di kaca itu ada pantulan lampu merah
seperti sirene. Padahal malam itu nggak ada ambulans lewat. Polisi mencoba menenangkan warga, tapi setiap mereka datang ke lokasi, sinyal komunikasi selalu hilang dan alat rekam mati total. Satu-satunya bukti adalah rekaman CCTV dari pos ronda. Di rekaman itu, terlihat ambulans putih melintas pelan. Tapi di atas kap ada sosok perempuan duduk diam, menatap kamera. Setelah itu, puskesmas menutup garasi ambulans. Mobilnya dipindahkan ke gudang kota. Tapi 1 minggu kemudian, warga kota lain mulai dengar sirene yang sama. Suara yang datang dari arah yang gak pernah bisa dilacak. 3 tahun berlalu, ambulans itu akhirnya ditemukan di bengkel tua di pinggir hutan. Mesin sudah karatan, tapi anehnya, tangki bensinnya selalu penuh. Saat petugas membuka pintu belakang, bau busuk langsung menyergap. Di dalamnya, ada kerangka sopir yang sudah membusuk, tapi tangan kirinya masih menggenggam setir kuat-kuat. Di dashboard, ada foto seorang perempuan muda, wajah yang sama dengan yang dulu dikabarkan menghilang bersama ambulans itu. Tapi di bawah foto itu, tertulis dengan spidol hitam, "Aku sudah diantar pulang, sekarang giliranmu." Saat mobil derek menarik ambulans keluar dari bengkel, sirenenya tiba-tiba menyala sendiri, keras sekali, sampai semua kaca di bengkel pecah. Petugas yang ada di sana semuanya lari tunggang langgang. Tapi kamera CCTV masih merekam beberapa detik terakhir. Ambulans itu berjalan sendiri, perlahan, dan menghilang di tikunan. Sejak itu, setiap malam Jumat Kliwon, warga Kediri mengaku masih mendengar suara sirene samar dari kejauhan. Kadang terdengar di sawah, kadang di jalan sepi, kadang di dekat rumah sakit. Tapi mereka tahu satu hal, kalau kamu dengar suara sirene itu dan gak ada ambulans lewat, jangan pernah nengok ke belakang. Karena katanya, perempuan itu masih duduk di dalam, menunggu seseorang untuk diantar pulang berikutnya. Kalau kamu suka cerita klik dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Karena di balik dunia nyata, ada yang tetap hidup di dunia tak kasat mata.